Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini, ibadah live streaming dalam rangka Minggu Sengsara yang ke-6. Saya mengajak saudara-saudara semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita menghabiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih sayangnya untuk selama-lamanya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Kita menyanyi Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang Maha Suci, pemilik segala kehidupan. Kami menghampiri hadirat Tuhan dengan perasaan syukur, namun juga dengan perasaan hati yang hancur. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan juga kami, anak-anak-Mu ini. Namun kami juga tidak menutupi perasaan kami, keadaan yang dialami oleh umat Tuhan di dunia ini, khususnya juga bagi kami anak-anak-Mu yang dalam terserang wabah virus corona ini. Semua ini menyadarkan kami betapa kami hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan saja untuk dapat hidup sebagaimana mestinya. Kami mohon ampun jika selama ini seringkali mengabaikan Tuhan, seringkali merasa bisa hidup sendiri, bahkan dengan terang-terangan menolak pimpinan penyertaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Pakailah persekutuan kami ini sebagai sarana bagi kami untuk membasuh diri di dalam darah Tuhan Yesus yang kudus, supaya kami layak di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Allah, kami memohon pengampunan karena di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Seperti rusa rindu sungaimu, kita nyanyikan 2 kali.
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pembacaan Alkitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini diambil dari Yeskiel pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 dengan judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarkanlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit memenuhinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan seraya melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman, dan setelah itu kita akhiri nanti dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan dalam hati dan bibir kita demikian. Aku percaya Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Duduk kembali. Kita menyanyi waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita nyanyikan 2 kali. Bersama-sama berdoa untuk pembacaan dan pelayanan sabda Tuhan. Kita memohon pimpinannya supaya dengan hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Dikau telah bersabda bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saat ini kami memohon
kuasa Tuhan bagi hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, juga para hamba-Mu yang mendengarkan. Tuhan mengurapi kami supaya firman ini boleh menjadi suplai rohani yang menguatkan rohani kami, sehingga kami tidak hanya bertahan, tetapi kami berbuat di dalam masa-masa kesulitan ini. Karena kami percaya firman yang dari surga itu lebih dahsyat, lebih kuat dari apapun yang ada di dalam bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, "Penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, Anak Allah juga akan diagungkan." Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya.
Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya ada keluar rumah mengantar keluarga suatu keperluan. Lalu saya iseng keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan beberapa orang yang tidak saya kenal. Lalu saya pura-pura batuk, dan sungguh orang-orang yang tadi asik ngomong, asik bicara, sibuk dengan handphonenya, tiba-tiba melihat semua ke saya dengan wajah tidak suka, bahkan benci.
Saya pura-pura lagi sekali batuk dan mereka kelihatan panik sekali. Lalu saya masuk lagi ke dalam ruangan itu. Saya melakukan itu hanya eksperimen kecil untuk melihat bahwa ketakutan orang terhadap wabah virus corona ini sudah sedemikian luar biasa. Dan memang harus demikian. Dulu orang batuk biasa saja, kita batuk biasa, tapi hari itu mereka betul-betul melihat saya dengan wajah cemas dan tidak suka. Andaikan anak saudara, istri saudara, bahkan saudara sendiri hari ini berisiko tinggi terhadap hal itu, maka saudara tidak akan lagi melihat hidup ini sama. Hari ini firman Tuhan yang kita baca, saya memberinya judul Iman yang tegar di masa yang sukar. Iman yang tegar di masa yang sukar. Apa arti beriman? Iman yang bagaimana yang bisa tegar? Iman itu membutuhkan usaha. Kalau misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak perlu orang berpikir untuk yakin bahwa besok matahari akan terbit. Tidak perlu diyakinkan orang untuk yakin. Itu bukan iman dalam pengertian tadi. Iman membutuhkan lompatan usaha, iman membutuhkan komitmen, iman membutuhkan kepercayaan terhadap yang lebih tinggi dari kita. Pada kisah yang kita baca ini, Tuhan Yesus sengaja tidak cepat datang ketika Lazarus sakit, karena Tuhan memiliki waktu yang khusus, Tuhan memiliki tujuan yang khusus, yaitu untuk membangkitkan Lazarus. Reaksi dari Marta dan Maria maupun juga orang di sekitar mereka adalah terkejut. Mereka menyayangkan Tuhan Yesus tidak cepat datang. Andaikan dia datang, maka Lazarus tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, kita tahu dari pembacaan tadi, mereka kemudian melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil Lazarus yang sudah berumur 4 hari, yang sudah berada 4 hari di kuburan, yang sudah berbau busuk, tiba-tiba keluar dari kuburan dan hidup kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang bagaimana yang bisa bertahan di masa yang sukar? Yang pertama, iman yang bisa bertahan di masa sukar adalah iman yang sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sekali lagi, iman yang bisa bertahan di masa yang sukar ini adalah yang pertama-tama yang sungguh-sungguh sadar bahwa hidupnya, nafasnya adalah milik Tuhan. Kita terbiasa menganggap sesuatu itu milik kita. Tanpa sadar juga kita sedemikian. Ketika wabah ini menyerang manusia, orang-orang akhirnya disadarkan bahwa yang memiliki semuanya, bahkan nafas kita, adalah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Itu kata Ayub. Oleh karena itu, maka yang pertama-tama iman yang bisa bertahan yang di masa sukar ini, yang sungguh-sungguh rela, yang sungguh-sungguh ikhlas, menyatakan, aku ini adalah milik-Mu Tuhan, bukan milikku sendiri. Anakku adalah milik Tuhan, bukan milikku. Istriku, suamiku, orang tuaku adalah milik Tuhan, bukan milikku. Rasa yang terlalu besar terhadap kepemilikan membuat kita abai bahwa kita hanya pengguna, Tuhan yang berotoritas. Hal yang kedua, iman yang bertahan yang di masa sukar adalah iman yang aktif, iman yang berjuang,
iman yang tidak tinggal diam. Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Saat yang sama pastilah Marta dan Maria dan saudara-saudara yang lain berusaha untuk mengobati Lazarus. Namun ketika dia meninggal, mereka kehabisan cara. Hari ini di tengah wabah virus corona, iman harus diarahkan kepada Allah secara aktif. Iman harus ditujukan kepada Allah secara aktif. Oleh karena pada masa-masa begini akan macam-macam saran yang datang untuk menyampingkan kita dari Tuhan, untuk membelokkan percaya kita kepada Allah, untuk mencari jalan yang Tuhan tidak berkenan untuk menyelamatkan diri kita. Bahkan tidak sedikit yang mungkin kecewa. Maka yang harus kita lakukan ialah iman yang terus-menerus diarahkan kepada Tuhan. Dan ini membutuhkan usaha. Hal yang ketiga, iman yang bertahan di masa yang sukar adalah iman yang percaya bahwa Tuhan akan mengalahkan keadaan ini. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara dari iblis untuk membuat manusia takut atau lari daripada Allah dengan menakut-nakutinya. Kita mengingat kisah di dalam penyelamat ketika Sadrah, Mesak dan Abednego diancam oleh Raja Nebukadnezar bahwa mereka akan dibakar ke dalam perapian yang bernyala-nyala kalau tidak mau menyembah patung. Ketika mereka diikat dan dibakar, dan Nebukadnezar mengatakan, kalian boleh bebas asal kalian menyembah patung emas itu. Namun mereka tidak mau dan menjawab. Jawabannya sangat penting untuk kita ingat saat ini. Seandainya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Ia akan melakukannya. Tetapi jika tidak, maka kami tidak akan meninggalkan Dia. Kami akan tetap mempercayainya. Kami akan tetap menyembahnya. Tetapi jika Allah tidak melepaskan kami pun dari perapian ini, kami tetap menyembahnya. Hari ini anak-anak Tuhan harus berdiri pada posisi ini, bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati semua ini. Bahkan jika hal-hal yang buruk terjadi atas kita, maka tidak akan membuat kita mengingkar iman kepadanya, tidak akan membuat kita menyakiti hatinya, tidak akan membuat kita meninggalkan percaya kepadanya. Hanya iman yang sejak awal ditetapkan yang begini yang bisa bertahan. Pada waktu perang dunia I, ketika medis masih sangat sederhana, salah satu tentara luka kakinya dan harus dipotong. Ketika dokter yang menyiapkan operasi amputasi ini melihat wajah tentara ini, hatinya sedih karena masih sangat muda, sangat belia, parasnya sangat elok, badannya bagus dan dari keluarga yang baik-baik. Sebelum dia melakukan operasi itu, dia berkata kepada pasiennya, prajurit, sayang sekali kakimu ini harus dibuang. Sayang sekali. Tiba-tiba prajurit itu melotot matanya dan berkata dengan keras, dokter, saya tidak merasa menyesal. Saya tidak merasa kalah. Bagi saya ini kehormatan untuk menunjukkan cinta kepada negara saya. Bagi saya ini suatu kebanggaan bahwa kaki saya dibuang untuk membela tanah air saya. Ini bukan kesedihan, ini adalah kebanggaan dan kehormatan saya. Anda tidak boleh mengatakan itu. Dokter ini terkejut. Apa yang baginya suatu kerugian, tetapi bagi prajurit muda ini adalah suatu kebanggaan, suatu kehormatan.
Kita yang hidup di masa yang seperti ini harus mengingat semua ini, bahwa kelak generasi berikutnya, anak cucu kita akan melihat jejak-jejak yang kita tinggalkan saat kesulitan ini datang. Apakah kita menjadi kalah? Apakah kita menjadi lemah? Atau sebaliknya, justru membuat kita semakin kuat iman, justru membuat kita semakin percaya kepada Allah, justru membuat kita semakin cinta kepadanya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah sidik jari yang kita tinggalkan bagi mereka. Mari kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan saat ini. Yang terakhir, iman yang percaya di masa sukar adalah iman yang percaya akan kuasa supranatural Allah, akan kuasa mujizat. Kita tentu tidak bisa memaksa Allah untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi alam. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk membuat Tuhan mengintervensi keadaan ini seperti tongkat sihir langsung hilang semua. Allah yang Maha Kuasa punya waktu, punya hikmat sendiri, tahu apa yang beliau lakukan. Maka kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan dan mujizat pada saat Ia mengatakan waktunya tiba. Tetapi jika belum, maka Tuhan meminta kita percaya. Ingatlah bahwa hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Maka jangan keadaan ini melumpuhkan rohani kita, melumpuhkan iman kita, tetapi kita tetap percaya dan saling menyemangati untuk kekuatan dan kebaikan bersama. Jika Allah memakai kuasanya mengintervensi keadaan, kita sangat bersyukur. Tapi jika Tuhan memilih bukan untuk menghilangkan badai ini, bukan untuk menghilangkannya dengan ajaib, tapi Tuhan memilih supaya kita terlatih ibarat pelaut melewati badai ini, maka kita bersedia dipimpin Tuhan untuk melewati badai ini, untuk melewati badai ini. Kadang-kadang ketika ada persoalan badai hidup, kita meminta Tuhan untuk meneduhkan badai. Tuhan kadang melakukan itu. Namun di sisi lain Tuhan juga bisa tetap membiarkan badai berkecamuk, angin bergemuruh, petir menyambar. Tetapi yang Tuhan tenangkan adalah anaknya. Dia akan mengajari anaknya melintasi badai itu sampai selesai, sampai badai itu reda. Kita percaya Tuhan mampukan saya dan saudara-saudara dengan firman-Nya untuk melewati badai ini dalam cara dan pengaturan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu. Kami percaya Tuhan akan mengajari kami iman yang tegar di masa yang sukar, iman yang membuat kami terampil melewati badai hidup ini, iman yang membuat kami bertenggang rasa untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang dapat menenggelamkan kami. Kami tetap percaya bahkan jika hal-hal yang buruk terjadi, tidak akan sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus, tidak akan sanggup membatalkan iman kami kepada Kristus. Kami akan mencintai dan menghormati Tuhan selama-lamanya. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Tuhan menolong agar kami sekalian mampu melewati badai virus corona ini, baik di dalam kami mengajari anak-anak di rumah, di dalam kami mengembangkan usaha, di dalam kami menjaga kesehatan tubuh dan roh kami. Tuhan menolong agar anak-anak-Mu dilindungi dari sakit ini, dan kami dengan kuat dan kami dengan sehat melewati semua ini. Kami berdoa bagi usaha pemerintah untuk menangani wabah ini, baik menolong para tenaga medis maupun juga melewati kebijakan-kebijakan. Tuhan menolong agar semua bangsa negara kami, rakyat Indonesia ini satu padu, sehingga tindakan mencegah, membatasi penularan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan menolong khususnya para tenaga medis yang berjuang di garis depan, agar di tengah masa-masa yang berat ini Tuhan memberikan kesehatan kekebalan yang khusus sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan sementara mereka berjuang di garis depan, agar mereka juga tetap semangat mensupport orang-orang terkasih dan Tuhan juga melindunginya. Kami berdoa bagi supaya upaya pemulihan ekonomi, agar di tengah semua ini ekonomi tetap dapat bertahan dan pada waktunya dapat bangkit kembali dengan normal. Tuhan menjaga dan memulihkan. Kami berdoa agar gereja Tuhan dapat saling
menguatkan sesama lain, memberikan pelayanan-pelayanan bagi kerohanian jemaat sehingga mendampingi jemaat dalam masa-masa yang sukar ini. Demikian juga untuk keuangan gereja agar tetap dapat tertanggulangi dengan baik. Engkau memberikan hati kepada seluruh anak-anak-Mu untuk bertanggung jawab menghidupi pelayanan kegiatan gereja di masa-masa yang sukar. Kami sungguh-sungguh yakin orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami berdoa bagi anak-anak kami, keluarga kami yang mungkin jauh dari keluarga orang tua karena keadaan ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada, yang di luar kota Palangkaraya ini, khususnya juga bagi warga jemaat Tuhan GKI Penarung yang mungkin keluarganya jauh dari mereka. Engkau juga tetap memberkati mereka agar tetap seia sekata, agar tetap kuat di dalam Tuhan, melindungi tubuh dan rohnya dari virus ini. Tuhan menjaga, memelihara sampai keadaan menjadi normal kembali. Kami percaya wabah ini pasti akan selesai dan tuntas. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus kami secara khusus berdoa agar media sosial digunakan dengan bijak. Tuhan mengajari kami supaya alat medsos itu menjadi tempat bagaimana untuk saling menyemangati, menghibur, bukan untuk menyebarkan berita-berita yang dapat melemahkan kepercayaan oleh karena kepalsuan di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi persiapan Paskah di bulan April nanti. Kami masih merencanakan segala sesuatunya, namun biarlah Tuhan yang memimpin kami agar pada saatnya kami dapat melaksanakan ibadah Jumat Agung dan Paskah dengan baik di tengah kondisi semacam ini. Tuhan memberi hikmat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk memiliki iman yang sanggup melintasi badai dan tidak akan tenggelam karena badai ini. Kami datang bukan memerintah akan Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, terlepaskanlah kami kepada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan kita. Kembali kami mengingatkan bahwa Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan di rumah dan nanti bisa dikumpulkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Penarung pada hari kerja dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kami tidak libur, ada petugas-petugas yang piket bergantian untuk menerima persembahan ataupun jika ada jemaat yang ingin berkoordinasi berkonsultasi pelayanan. Jadi selama wabah ini kantor majelis jemaat tetap buka seperti biasa. Demikian penjelasan tambahan. Saya membacakan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala yang ada pada kami dari Tuhan asalnya. Karena itu kami serahkan kembali sebagian dari yang Tuhan telah berikan untuk menghormati-Mu, untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa bagi berkat rezeki yang ada masih pada kami. Tolong Tuhan pimpin supaya kami dapat menjaga menggunakannya sebaik mungkin, supaya atas berkenan Tuhan kami dapat mengelola dengan bijak dan Tuhan berkenan memberi lebih lagi. Beri juga kepada kami semangat dan ketekunan dan kerajinan untuk mencari berkat Tuhan yang Tuhan masih simpan di bumi ini, di dalam pekerjaan dan usaha kami. Dan biarlah dengan semua ini, dengan hidup dan harta kami melayani dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Tak kuheran Allah mau memberi. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyi lagu dari PKJ 241, Takut Tahu Karena Hari Esok. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penghayatan, dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan, bahwa hari esok Tuhan yang pegang. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ibadah kita selesai, kita berdoa mengucap syukur di dalam saat teduh. Kita berdoa.
Terima kasih, demikianlah ibadah live streaming kita telah kita laksanakan. Kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat Tuhan, lebih-lebih untuk memelihara ketuhanan kita dan untuk memeliharakan nama Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.